Pernah nggak sih kalian ngerasa stuck antara realita dan mimpi? Di satu sisi saldo rekening menipis, tim belum ada, kerjaan cuma di kamar doang. Tapi di kepala isinya visi yang gede banget sampai bikin susah tidur. Banyak orang bilang, mimpi dulu aja. Tapi nggak ada yang bilang kalau ternyata ngejar mimpi itu sakitnya minta ampun. Selamat datang di podcast Nusa Lu gue. Aku Seril, dan hari ini kita bakal deep talk soal bikin sesuatu dari nol saat visi kita jauh lebih besar dari kondisi sekarang. Tapi aku nggak sendiri nih, ada tamu spesial yang udah expert ngerasain start from zero. Dia orang yang percaya visi nggak perlu nunggu izin dari keadaan buat tumbuh. Kita sapa dulu narasumbernya. Halo Mas Dimas, Halo Mbak apa Sheryl, kabar hari ini? grateful Mbak. Alhamdulillah. Sebelumnya aku mau kenalin dulu nih, Mas Dimas ini adalah lulusan sarjana manajemen di Perbanas Institut Jakarta. Saat ini beliau menjadi seorang profesional di industri perbankan. Beliau juga memiliki banyak pengalaman profesional seperti pernah menjadi Business Development Kode Creative Hub, Partnership Specialist, dan Relationship Manager Dana Bank DKI. Bukan cuman di pengalaman profesional doang, tapi, beliau juga pernah mengikuti beberapa organisasi. Pengalaman organisasi yang pernah beliau ikuti di antaranya yaitu Presiden Mahasiswa BEM Perbanas Institut Jakarta, dan juga Ketua Umum Kelompok Studi Pasar Modal Perbanas Institut Jakarta. Nah, saat ini beliau juga, sedang menjadi Ketua Yayasan Hidayah Dharma Nusantara. Oke, keren banget nih latar belakangnya Mas Dimas, dan pastinya sebelum Mas Dimas sampai ke titik ini pasti pernah dong mengalami beberapa hal yang jadi struggle untuk Mas Dimas mencapai titik saat ini, betul nggak? Betul, banyak sekali Mbak struggle-nya. Iya. Nah, kali ini kita bakal ngobrol nih tentang membangun sesuatu dari nol saat visi lebih besar dari realita. Nanti Mas Dimas bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman semua, agar teman-teman tuh bisa termotivasi dan terbangunlah semangatnya untuk bisa merintis dari nol gitu. Nah, oke, kita, masuk ke topik pertama ya, Mas. Boleh. Udah siap nih? Siap Aku Mbak. bakal ngasih beberapa pertanyaan ke Mas Dimas, yang mungkin pertanyaannya juga, bakal mewakilkan teman-teman di rumah gitu. Oh ya, Oke, pertama nih yang mau aku tanyain, eee, kalau lagi pengen merintis nih, Mas, pasti otomatis kita, bakal start from zero kan, betul. memulai semuanya dari nol. Mhm. Nah, yang paling berat tuh seringnya bukan badan capek, tapi pikiran yang lelah. Awal-awal tuh kita ngerasanya sepi banget, belum ada yang notice, terus, dikit juga yang menyemangatin, terus, orang-orang tuh juga masih banyak yang ragu sama mimpi kita. Menurut Mas Dimas nih, kenapa fase ini tuh selalu terasa lonely gini? Apa kesepian itu emang paket wajib buat yang mau grow besar? Ya, eee, makasih Mbak Sheryl. Kesepian tuh memang suatu seperti teman lah, kalau memang memang mereka yang bervisi besar. Saya mengalami sendiri ya, waktu di BEM juga sering mengalami sekali kesepian. Begitupun sekarang yang sedang membangun yayasan atau bisnis ya, itu fase kesepian itu pasti dialami oleh mereka yang memang sedang membangun visi atau sesuatu hal yang besar. Kesepian itu kenapa? Karena dari secara pemikiran, tidak semua orang itu mengerti apa sih yang ada di kepala kita. Bahkan ada beberapa orang yang menertawakan atau meragukan, "Apa sih? Ngapain sih lu, Mhm. membangun yang sesuatu yang belum jelas," gitu kan. "Mending lu kerja, terus yang jelas-jelas," katanya. Nggak dapat gaji dan lain tetapi percayalah Mbak, sesuatu yang besar itu memang melewati fase kesepian itu sendiri. Karena kita cari teman yang sefrekuensi, itu susah loh, cari teman yang sefrekuensi. Karena cara-cara pemikiran tuh harus klop gitu kan, dari chemistry dan lain-lain itu juga harus klop banget gitu kan. Dan terkadang memang kesepian itu bagi saya ya, kesepian adalah fase paling indah sih. Mungkin orang mengira kesepian itu fase yang sangat menyakitkan gitu kan. Justru dari kesepian itu lahir banyak sesuatu yang besar. Ide-ide besar itu lahir dari kesendirian. Kalau kita lihat, banyak sekali orang-orang besar itu kan dia melakukan perjalanan spiritual atau menyepi,
sering dengar ya, Mhm, kalau kalau nilai-nilai agama Islam ya, contoh ya, itu ada namanya, kalau Sunan Kalijaga itu waktu itu dia pernah melakukan bertapa, dia kan dimatikan itu kan, atau bertapa selama berhari-hari. Terus Sunan Wonogiri itu juga dia melakukan perjalanan pengasingan bahasanya. Nah, disitulah dia kan kesendirian itu, tapi setelah itu dia jadi orang besar. Nah, memang di fase-fase kesepian itulah titik balik, seseorang gitu kan, di mana dia ingin bercerita tetapi kadang orang itu nggak paham apa yang dia mhm. ceritakan, itu sangat sepi kan. Nah, tapi kesepian itu melahirkan ide-ide besar bagi saya. Karena saya pernah mengalaminya sendiri gitu kan. Waktu di fase-fase kesepian, justru konsep-konsep besar itu lahir. Kayak konsep-konsep HS Group yang saya buat nih, terus konsep bagaimana membangun yayasan dengan konsep website yang terintegrasi yang sedang dibuat, itu dari dia fase-fase kesepian itu sendiri sih, Mbak. Kurang lebih ya seperti itulah. Jadi terkadang, kita melewati fase itu sih. Nah, ini kan sebenarnya fase pertama ya, Mas, untuk kita membangun sebuah mimpi gitu. Tapi ternyata nyatanya tuh banyak yang, nggak kuat di fase pertama ini. Betul. Dia mengalami kesepian dan ternyata dia merasa nggak kuat, apalagi, dengar omongan-omongan orang yang kayak udah nggak percaya sama mimpi dia. Kira-kira tuh kita tuh harus ngapain kalau misalnya, orang-orang tuh pada nganggep kita aneh dengan mimpi kita gitu? Iya. Kalau orang-orang menganggap kita aneh tuh memang biasanya orang besar tuh dianggap aneh dari lingkungannya. Dia di dalam sebuah lingkungan, ketika dia berbeda, bukan masalah lingkungannya yang nggak cocok, tapi memang dia mungkin berbeda aja secara pemikiran, secara visi dan itu mungkin berbeda. Maka lingkungan itu tidak cocok untuk dia. Tetapi saya yakin ada lingkungan yang cocok untuk dia. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang tidak ada orang tuh yang toksik, hanya saja lingkungannya saja yang berbeda. Dari secara pemikiran, cara dia bergaul. Nah, dan memang yang membedakan kalau kita mau membangun sesuatu yang besar, kalau kita mengandalkan emotional thinking atau kita mengandalkan emosi, itu tidak akan bertahan lama. Kalau kita bisa melihat generasi-generasi sekarang sekarang ya, saya sendiri gitu kan, kadang kalau mengandalkan emosi, kita lagi happy, lagi sedih, atau lagi senang gitu kan, mungkin kita lagi membara ini emosinya gitu kan, maka kita langsung tuh mengejar tuh mimpi kita, ngoyo gitu kan, terus mengejar mengejar mengejar, pas ngedown, burnout Mhm, atau lelah gitu kan. Nah, dia pemulihannya bisa 3 hari, 5 mhm. hari gitu kan. Maka di situlah ada yang namanya sistem atau kita sebutnya itu system thinking. Nah, bagaimana kita membuat sistem agar kita itu stabil. Seperti apa? Seperti kita membuat jadwal rutin dari bangun pagi sampai kita tidur lagi. Nah, sistem itulah yang membedakan kita dari yang emosional tadi. Kalau kita mengandalkan emosional ketika lagi ngedown, udah kita 3 hari tuh recharge, mengembalikan emosional kita. Tapi kalau kita membuat sistem, mau kita sedih, seneng, kan tetep Harus sistem itu berjalan, berjalan, iya. ya kan? Sistem itu tetap berjalan gitu kan. Dan sistemlah yang nanti yang membuat kita itu terus terus naik tingkat gitu kan. Misal bangun bangun kita pagi nih jam 4 atau jam 5 gitu kan, habis bangun pagi olahraga atau baca buku gitu kan. Nah terus setiap setiap hari seperti itu. 1% 1 hari itu kan dalam 1 minggu kan 7%. Iya. 1 tahun 360%. Nah tapi itu stabil, tapi kalau kita mengandalkan emosional, oh kita hari ini ngebut nih baca misal 10 halaman, tapi lagi membara nih, tapi pas lagi ngedown nggak baca buku sama Sama sekali, Mbak. sekali, betul. Tapi kalau kita buat sistem, udah 1 hari tuh nggak usah ngoyo-ngoyo, 2 halaman saja. Nah 1 hari 2 halaman, 1 minggu dikali 7 kan, Mhm. tuh berarti kan 14 halaman. Nah itu kan, 1 tahun berapa tinggal dikalikan saja kan. Nah itulah yang membedakan, sistem dengan emosional tadi. Makanya lebih baik kita tuh membuat sistem yang teratur sehingga ke depan kita tuh sudah tertata rapi gitu loh. Mau ada tekanan dari manapun, kita sistemnya udah kuat gitu loh, mau diserang dari manapun nggak bisa, karena kita sudah membuat sistemnya. Jadi kamu kalau emosional ada titik lemahnya, kalau dia lagi ngedown, udah tuh, dia pemulihannya 3 hari sih, Mbak. Jadi, saya rasa membuat sistem itu ya yang salah satu solusinya sih, seperti itu.
Dengan sistem ini juga kita bisa lebih konsisten ya, Mas. Betul. Betul. Nah, apalagi sekarang ini banyak banget orang hype soal mimpi besar. Tapi mimpi besar ini, bisa menciptakan garis tipis antara ambisi dan delusi. Kira-kira menurut Mas Dimas gimana cara kita bedain antara kita sedang ambisi dan kita sedang menjalani delusi? Ya, kalau kita melihat sendiri ya, kalau delusi itu kan kita kan memaksakan diri Mhm, ya. Banyak sekali orang-orang tuh memaksakan diri sehingga, "Oh saya harus menyelesaikannya malam ini juga," gitu kan. Padahal sinyal-sinyal tubuh itu sudah mengasihkan, "Oh kamu tuh istirahat nih loh, capek," gitu kan. Tapi karena dia saking memaksakan dirinya, "Udah saya harus selesai malam ini," gitu kan. Sehingga dia apa, besoknya jatuh sakit. Terus, "Oh saya mau harus berpikir nih malam ini harus menyelesaikan ide yang udah saya buat." Padahal besoknya apa? Burnout. Nah, itu memaksakan diri. Jadi sebenarnya sinyal-sinyal tubuh itu, dia tuh memberikan sinyal setiap hari ya, maksudnya setiap waktu itu dia memberikan sinyal, "Oh, kalau kamu tuh waktunya istirahat nih loh. Oh, kalau kamu itu waktunya berlibur. Kamu tuh waktunya olahraga." Nah, itulah yang harus dibuat sistem tadi. Kalau sistem itu tidak dibuat, besar kemungkinan orang itu bakal burnout. Besar kemungkinan orang itu cepat sakit. Karena apa? Karena dia tidak menyeimbangkan antara dirinya dengan ekspektasi atau ambisinya dia gitu kan. Ambisinya dia besar sekali. "Oh, saya ingin jadi seorang CEO, saya ingin jadi tokoh publik," gitu kan. Tetapi dia itu manusia loh, Mbak. Manusia itu butuh istirahat, butuh olahraga untuk menstabilkan, fisik atau energi ya, dan manusia juga butuh recharge otak gitu kan. Dia tidak bisa bukan seperti robot gitu kan. Kalau delusi dia kan memaksakan mhm, diri gitu kan. Nah, ya udah mau nggak mau dia pasti nanti bakal sakit kan. Makanya di situlah harus ada keseimbangan yang harus dibuat. Seperti dalam membuat sistem tadi, misal contoh jadwal rutin atau sistemnya seperti itu ya diselingin lah olahraga. Misal pagi hari sebelum berangkat kerja atau aktivitas, ya olahraga dulu hanya 15 menit saja sehari atau 10 menit deh untuk tubuh ini bergerak kan. Itu kan sudah lebih dari cukup. 10 menit dalam 1 minggu bisa jadi berapa menit tuh? mhm, Tinggal dikali 7 kan, iya, 70 menit, ya. Nah, tapi itu stabil gitu kan, setiap hari, maka hasilnya pelan-pelan tapi terlihat. Ya kan? Kalau dia memaksakan diri, "Oh saya hari ini harus push up 100 kali." Kira-kira tubuh bakal meresponnya capek nggak? capek Capek pasti, capek banget banget. kan. Tapi kalau kita by system, stabil gitu kan, kan tubuh juga menyesuaikan gitu kan. Fisik kita sehat, pikiran juga fresh gitu kan. Terus jadi ide-ide kita juga menjadi segar. Nah disitulah perbedaan ya antara delusi dan ambisi. Ambisi boleh besar, delusi juga harus menyeimbangkan antara hakikat dasar kita sebagai Manusia, manusia, seperti betul. itu. Apalagi kalau kita lihat tuh sebenarnya, hasil itu lebih kelihatan yang bertahap ya, Mas, dibanding yang misal kayak satu hari dia push up 100 kali, itu kan nyatanya nggak ada hasil apa-apa malah bikin kita sakit, Betul, dibanding yang sehari kita push up yang 5 kali dan, berturut-turut itu bakal lebih kelihatan hasilnya iya. kan. Jadi kalau kita berturut-turut, ya jadi bukit katanya. Iya, sedikit-sedikit jadi bukit. Iya, karena banyak istilah lah ya Iya, terkait itu. betul. Nah, ngomong-ngomong sistem tadi nih, eee motivasi itu kan juga penting ya, Mas. Tapi jujur aja nih, nggak selalu on fire setiap hari. Ada saatnya kita ngedown dan pengen quit. Dalam bangun dari nol nih, seberapa krusial sih punya sistem atau habit kecil-kecilan dibandingkan cuma andelin motivasi doang? Ya, itu menurut saya sangat penting ya, kita mengandalkan sistem itu sangat penting sekali. Karena kenapa? Karena disitulah sistem itu akan berjalan untuk meningkatkan value kita. Mmm, Coba kita bayangkan nih, kita ingin menyelesaikan misal, S2 ya, contoh sederhana. Kalau kita menyusun tesis langsung, kira-kira kita burnout nggak? pasti Tapi burnout kalau banget. kita satu hari itu cuman menyelesaikan 2 halaman saja, kira-kira kan pelan-pelan tapi dalam 1 minggu kan sudah berapa halaman tuh. Nah itulah yang membedakan sistem dengan emosional tadi kan, motivasi tadi. Kalau kita mengandalkan sistem, maka tanpa kita
minta itu untuk berjalan, dan itu tak akan berjalan. Tetapi kalau kita emosional tadi, ketika kita lagi down, lagi sedih, atau orang tua lagi ada masalah sama pasangan atau orang tua gitu kan. Nah, nantinya sistem ini berjalan atau enggak? Tetap Tetap berjalan. berjalan. Makanya situlah kita harus membuat sistem tadi, yang membedakan emotional thinking sama sistem yang tadi. Dan banyak sekali ya, contoh sederhananya gitu kan, kayak kalau kalau Mbak Sheryl lihat ya di dunia entertain atau apa, perusahaan aja deh. Perusahaan itu dia juga membuat sistem, Mbak. Kalau perusahaan itu mengandalkan emosional karyawan, kira-kira itu berjalan atau enggak? Pasti, bakal berhenti di tengah jalan kan? Iya kan. Makanya ada yang namanya SOP. SOP itu kan aturan, Iya iya betul. kan? Terus jam masuk kerja, itulah sistemnya. Terus, apa aja yang harus dilakukan dan apa aja yang tidak boleh harus dilakukan. Nah, itu juga harus tercatat tuh dalam sistem kita. Oh, saya itu harus baca buku setiap hari, yang nggak boleh itu, oh saya nggak boleh nih hari ini tuh main game berlebih. Mhm. Oh saya boleh main game berlebih di saat kita hari libur, contoh. Nah itu kita boleh main game 1 jam atau 2 jam, tapi jangan terlalu over juga gitu kan. Nah, itulah yang nantinya bakal meningkatkan value kita. Makanya kalau kita by organisasi ya, yang pengalaman saya sendiri ya, kalau kita nggak membuat sistem yang secara terstruktur dan rapi, maka dipastikan organisasi itu berantakan. Kalau kita membangunnya secara sistem rapi, dari SOP-nya seperti apa, tata cara rapatnya seperti apa, nanti cara pengambilan keputusannya juga seperti apa, nah maka dipastikan organisasi itu value-nya bakal meningkat, dari secara individunya maupun organisasinya. Ya kurang lebih seperti itulah. Ngomong-ngomong organisasi nih, tadi kan, sempet kita bacain bareng Mas Dimas ini pernah menjadi presiden BEM, Mhm, di Perbanas University ya? betul Nah, itu pasti kan Mas Dimas punya visi besar dong untuk mencapai, tujuan tersebut gitu. betul. Nah, visi besar ini kan ternyata nggak selalu bikin kita proud sebenarnya, kadang malah bikin kita merasa sendirian karena orang lain tuh susah ngerti dan mungkin menganggap kayak, "Ah, masa nggak mungkin ah bakal jadi, presiden BEM," gitu. Nah, pernah nggak sih Mas Dimas tuh, pas lagi mau mencapai titik itu, ngerasa dijauhin, diremehin, atau dianggap aneh gara-gara mimpi yang gede itu? Dan gimana cara nge-handle-nya? Ya, waktu itu sebelum saya naik ya sebagai presiden mahasiswa ya, saya menceritakan ke lingkungan saya waktu itu, saya mau naik gitu jadi BEM. Mereka hanya bilang, "Oh ya udah." Saya sakit hati Kak, Iya, sakit pasti hati sakit hati banget banget. sekali. Mereka seperti meragukan Mhm. saya, bahkan tidak percaya dengan saya gitu kan. Tapi saya yakin bahwa saya bisa gitu kan. Oke oke saya akan buktikan, tapi bukan untuk mereka, tapi untuk diri saya sendiri, Mbak. Makanya waktu itu saya langsung baca buku-buku kepemimpinan, langsung cara baca buku-buku negosiasi, politik, dan kebudayaan. Saya baca itu semua buku-buku. Yang membedakan pemimpin yang benar-benar dia pemimpin ya, itu bagaimana dia atau memantaskan dirinya menjadi pemimpin itu sendiri. Kalau kalau kita jadi pemimpin, kita lemah dalam negosiasi, maka kita belajarlah. Kalau kita nggak belajar, maka disitulah letak kelemahannya. Kalau kita jadi pemimpin dan kita lemah dalam bersosialisasi, belajarlah. Entah dari buku, dari teman, atau dari yang lain. Nah, disitulah letak kamu itu jadi pantas jadi seorang pemimpin. Pada saat awal saya menjabat, mungkin saya tidak pantas menjadi seorang, presbem. Tetapi yang saya lakukan apa yang pertama kali? Saya membenahi beberapa sistem yang kurang dari saya. Saya dari membaca buku kepemimpinan, saya baca bukunya Hitler, saya baca buku kepemimpinan Menkem, banyak sekali lah yang saya baca. Nah, disitulah saya banyak menemukan, keputusan-keputusan besar, bahwasanya pemimpin besar itu memang awal mulanya tidak disukai di lingkungannya. Makanya sebelum naik itu memang lingkungan saya sendiri bahkan tidak mendukung sama sekali. Tapi karena saya yakin, ya udah saya meng-cover dan saya niatkan dan pada akhirnya saya bisa kok.
Dan semua orang waktu itu ketika saya bisa, mereka hanya melihat. Dan kadang mereka itu penonton, karena panggung utamanya atau pemeran utamanya itu siapa? Kita sendiri kan. Iya betul. Mereka hanya menonton kita berhasil, mereka tepuk tangan. Mhm. Kita kita gagal, paling mereka, "Ah, bener kan apa kata gue?" Iya betul betul sekali itu. Jadi, ya fokus saja ke diri kita, karena pemeran utamanya dalam dunia ini ya adalah kita sendiri. Mereka hanyalah penonton, ya kan? Toh juga omongan mereka berarti nggak bagi kita? Enggak, apalagi cemooh-cemoohannya kan, heeh. Cemoohan-cemoohannya. Ya kan paling, kayak telinga-telinga yang udah biarin aja obrolan-obrolan mereka. Fokus aja ke apa yang memang kamu tuju gitu kan, kita tuju ya. Fokus ke sana, pikirkan strateginya, pikirkan kira-kira resiko kegagalannya, resiko keberhasilannya. Daripada kita menghabiskan waktu untuk mendengarkan cemoohan mereka, lebih baik kita menghabiskan waktu untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki strategi kita, memperbaiki resiko kegagalan kita, bahkan persentase keberhasilan kita. Jadi, ingat tadi pemeran utama adalah kita, mereka hanyalah Penonton. penonton dalam panggung sandiwara. Iya, tapi nyatanya tuh ada juga tipe orang yang nggak kayak Mas Dimas nih, misal dia punya mimpi besar, misal mau jadi Presbem gitu. Nah, orang ini nih misal cerita ke temennya nih, dan ternyata langsung dicemooh gitu. Ada tipe orang yang bener-bener langsung down dan akhirnya takut untuk, mencalonkan diri. Itu kira-kira cara solusinya tuh gimana biar dia tuh punya semangat dan ambisi yang besar juga kayak Mas Dimas? Oh iya, kalau seperti itu ya, memang biasanya orang tuh ketika dikasih salah satu kemarahan orang gitu kan, Mhm mentalnya di-down-kan mhm. gitu kan. Dia tuh biasanya mengalami masa-masa down yang lama gitu Iya kan. betul. Nah, perbedaannya mungkin dia biasanya suka yang instan-instan. Mhm. Dia berprosesnya itu tidak benar-benar dari nol gitu kan, atau bahkan mentalitas dianya itu masih kurang. Iya. Memang kita akui bersama ya, Mbak, mentalitas itu memang butuh dilatih. Mentalitas itu butuh jam terbang juga sih. Mereka yang, memang mentalitasnya belum siap gitu kan, ya mereka bakal tertekan dirinya gitu kan. Makanya dulu waktu saya semester 1 saya tuh langsung diterjunkan di 3 organisasi sekaligus. Nah, di situ mental saya tuh dilatih, dimarahin senior pernah, dicemoohi senior pernah, diusilin, bahkan waktu di Dikdas saya dikerjain sama senior, suruh nyanyi, suruh apa, sering kali saya. Di situlah mental saya terbentuk. Nah, mental terbentuk, ada tahapannya lagi nanti. Di situ ada yang namanya identitas diri. Bagaimana kita menemukan jati diri kita, kelemahan kita, ke kelebihan kita. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan agar yang tadi tidak terjadi, kita tuh harus mengenali jati diri kita dulu. Kelebihan kita apa, kelemahan kita apa. Kalau kita tahu kelemahan kita apa, maka carilah solusi untuk meminimalisir kelemahan itu. Begitupun keuntungan kita. Nah, misal kelebihan kita itu berbicara di depan umum kita bagus. Ya udah, cari peluang-peluang yang kira-kiranya kamu bisa memanfaatkan kelebihan kamu. Entah itu jadi public speaking di luar gitu atau pembicara-pembicara gitu kan. Nah, ketika kelemahan kamu itu dalam public speaking-nya kurang baik, ya ambillah les-les. Les public speaking. Sebenarnya public speaking itu hanya masalah jam terbang ya. Mhm. Itu bisa dipelajarin Iya kan, betul. iya kan? Nah, kamu sering ngomong aja di depan banyak orang. Secara tidak langsung pasti bisa. Begitupun saya. Saya dulu juga malu, saya juga manusia kan, Mbak. Mhm. Manusia yang punya banyak keterbatasan. Bedanya kita tuh perlu melampaui batasan-batasan kita sih. Kadang orang tuh ada yang namanya istilahnya tuh amigdala ya. Amigdala itu kalau aku analogikan itu kalau misalkan kita menyetir sebuah mobil nih. Mhm. Nah, sebuah mobil terus di angka kecepatan 180 kilometer per jam. Kalau kita naikkan ke 200, ada yang namanya adrenalin nggak? Ada pasti. Khawatir nggak kita? Pasti tetap khawatir akan kecelakaan kan? Nah, itu yang namanya amigdala, Mbak. Mmm.
Tapi kalau kita sering terus udah naikkan ke 200 dan terus sering 200 terus gitu kan, kira-kira nanti terbiasa nggak? Mulai terbiasa. Terbiasa. Makanya di situlah, amigdala itu berjalan di tengah-tengah itu. Nah, makanya kalian harus menaikkan ke 200 walaupun memang di fase-fase itu tuh ada adrenalin. Mhm Tapi ketika sudah terbiasa, ya kamu nanti naik kelas ini loh, mhm. kelas kamu di angka 200 gitu, yang awalnya 180 kilometer. Nah, makanya di situlah, kalian harus menaikkan tingkatnya lebih tinggi lagi. Kan kita selalu berpikir, "Ah, kita nggak bisa," gitu kan. Padahal potensinya itu lebih dari itu loh, kalau kamu menggali terus apa yang ada dalam diri kita sendiri sih, seperti Iya. itu. Ya sekarang banyak orang yang, pengennya instan mulu kan, padahal ternyata untuk mencapai mimpi yang besar itu kita juga butuh effort yang lebih besar gitu. Betul Nggak semua tuh bisa, pakai yang instan-instan kan, Mas. betul. Nah, yang mereka yang instan tuh kadang, ya kayak tadi analogi orang mendapatkan lotre ya, Heeh. misal dia menang lotre 1 M gitu kan, tapi kan dia langsung habis. Iya betul. Kan dia nggak tahu bagaimana cara mengelolanya. Uangnya langsung habis kan. Terus misal dia dapat hadiah 200 juta, saya yakin mungkin dia langsung beli mobil dan apa, dan dia nggak memutarkan uangnya kan. Tetapi mereka yang berproses dari nol dan perlahan tidak instan gitu kan, pelan-pelan gitu kan. Nah, mereka tahu ketika dia mendapatkan uang segitu, dia bisa tahu cara memutarkannya kembali, mengelolanya dengan baik. Sehingga dia tuh di posisi atas tuh akan stabil. Kadang orang tiba-tiba naik ke atas, terus punya uang 1 M, wah struktur sosialnya berubah, beli mobil, beli rumah bagus gitu kan. Tapi tidak bertahan lama, karena apa? Karena dia nggak tahu bagaimana memanfaatkan uangnya Mhm. dia kan. Tetapi kalau dia benar-benar dari bawah terus naik ke atas gitu kan, nah dia tahu bagaimana cara mengelola uangnya dengan baik dan dia stabil dan, bertahannya tuh lama gitu Mhm. dari mereka yang dapatnya instan gitu kan. Perbedaannya seperti itu sih. Karena juga, apa, perjuangannya tuh lebih besar yang bertahap kan dibanding yang instan gitu. Jadi mereka lebih merasakan kayak, ini hasil dari perjuangan aku gitu, dan ini harus bener-bener aku sayang-sayang gitu kan. Iya betul. Makanya makanya, ya udah ini kan hasil bener-bener dari nol gitu, Mhm. bener-bener berjuang gitu, maka ya udahlah, eee, aku harus mempertahankan Iya gitu kan, betul. seperti itu. Nah, ada lagi nih, ini mungkin sepertinya bagian tersulit dalam fase-fase membangun dari nol. Saat teman-teman dan di rumah teman-teman di rumah juga pasti relate banget dong sama pertanyaan ini nih. Kalau kita nih Mas, udah usaha mati-matian, konsisten, dan hasilnya ternyata belum kelihatan, padahal, kita tuh usahanya udah lumayan lama gitu. Nah, di fase kayak gini, apa yang bikin Mas Dimas tuh tetap gaspol dan gak pernah nyerah? Ya, yang membuat saya tetap gaspol atau rem atau enggak tuh ya di sistem tadi sih, Mbak, dan lebih ke makna sosial, alasan, lebih tepatnya sih alasan kita membangun sesuatu tersebut. Mhm Kalau saya sedang membangun sebuah yayasan atau sedang membangun bisnis ya, saya kan sedang membangun yayasan dan bisnis ya. mhm Maka alasan pertama kali yang membuat saya itu terus bertahan, alasan seperti apa? Alasan untuk berdampak sosialnya. Berapa orang yang nantinya akan bermanfaat ketika saya membangun yayasan ini menjadi besar, bisnis ini menjadi besar. Berapa ratus orang yang akan menerima manfaatnya dari sesuatu yang sedang saya bangun. Dan nantinya setelah saya selesai, ada orang-orang seperti saya yang menggantikannya. Orang-orang generasi setelah saya yang akan menggantikan saya. Disitulah alasan ketika saya sedang down, saya sedang lemah atau sedang down mental gitu kan, saya kembali ke alasannya tadi. Bagaimana sih ketika ini berhasil tuh, mereka itu dalam generasi selanjutnya hanya melanjutkan perjuangan gitu kan, perjuangan kita gitu kan. Bahkan kalau saya berpikir, silahkan mereka melebihi kita gitu loh. Mereka meningkatkannya dengan inovasinya, kreativitasnya gitu kan. Tetapi mereka tetap gitu kan percaya diri dengan apa visinya dia gitu kan. Walaupun orang-orang menghina mereka, tapi fokuslah terhadap visinya, karena mereka hanyalah penonton. Jadi, seberapa pun tekanan, seberapa pun pengalaman hidup yang
saya alami gitu kan. Pada akhirnya alasanlah yang membuat kita itu tetap bertahan, kita itu tetap melanjutkan perjuangan. Karena kalau kita sebagai seorang negarawan, negarawan itu mereka memikirkan generasi berikutnya ya, mhm. berbeda dengan seorang politisi. Politisi dia memikirkan pemilu berikutnya. Iya betul. Tapi kalau seorang negarawan, dia memikirkan generasi berikutnya. Maka disitulah alasan yang kuat gitu kan. Saya lagi ngedom, ingat mereka nanti yang akan meneruskan kita, meneruskan saya, yang akan menggantikan posisi saya, yang menciptakan saya-saya yang lainnya gitu kan. Nah, maka disitulah letak energi saya kembali lagi. Dan ada lagi selain itu, untuk tetap saya berstabil, maksudnya stabil dalam membangunnya gitu kan, ada yang namanya manajemen energi, Mbak. Mhm, Manajemen energi ini saya ketemu Mbak Sheryl energinya positif nih, iya, emosi saya semakin baik, mhm, tapi kadang ketemu orang yang toksik atau apa, energi saya ikut ikut juga ke dia heeh, kan. Nah, makanya kalau saya pakai caranya penulis buku, The Five Your Next Move ya, mhm, David namanya, mhm, itu dia bahkan lebih ekstrim. Dia mengeliminasi teman-teman yang tidak percaya dengan mimpinya. Misal, saya menceritakan mimpi ke teman saya menertawakan saya, menghina saya. Oh, sama David tuh dia mengeliminasi. Karena apa? Karena itu menguras energinya dia, mhm, gitu loh. Itu kan ekstrim sebenarnya. Tetapi mengeliminasi itu bukan langsung kita memutus silaturahmi ya. mhm. Kayak kita tuh menjaga jarak lah, ya kita tetap berteman gitu kan, tapi menjaga jarak aja. Kita lebih mementingkan yang fokus dengan mimpi saya. Jadi mengeliminasi itu salah satu sih untuk menjaga energi kita tetap stabil. Sama manajemen diri sendiri juga pasti kan Iya dibutuhkan. betul. Kalau kita berpikir seorang CEO ya, yang saya baca-baca dari, buku ya, atau sharing-sharing terhadap teman-teman saya gitu kan yang sudah, jadi CEO gitu kan. Mereka itu bukan yang pekerjaannya multitasking atau paling banyak, tapi mereka berpikir, "Kalau saya melakukan ini, apa sih dampak 3 sampai 5 tahun ke depan? Kalau saya membuat keputusan ini, apa dampak 3 sampai 5 tahun ke depan?" Nah, jadi, mereka berpikir keputusan-keputusan yang diambil itu harus berdampak ke 3, 5 tahun ke depan, bukan masalah teknis yang berdampak hari itu juga sih. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi harus manajemen energinya, alasannya juga harus kuat, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau, yang punya visi besar nih sebenarnya dia tuh, nggak cuman butuh keuntungan yang cepat-cepat ya Mas, Kak, tapi Betul lebih memikirkan, yang penting tetap berjalan ke depannya tetap terus bertahan gitu. betul, jadi yang penting Mhm, pelan-pelan, tapi jadi bukit kalau mhm, iya. istilahnya, banyak kan istilah-istilah Iya, seperti itu betul. ya. Nah, tapi kan nggak sedikit juga orang Mas yang udah kayak tadi, udah usaha mati-matian, udah konsisten, udah, ngasih banyak effort gitu dan ternyata dia belum sampai nih, hasilnya belum kelihatan. Nah itu tuh kira-kira menurut Mas Dimas tuh apa gitu yang kurang? Oh kalau memang kalau kita belum kelihatan hasilnya. Mhm, Terkadang kita membangun sesuatu itu kan butuh waktu yang lama ya, iya nggak betul. harus instan gitu Mhm, kan. Nah disitulah letak berproses sih, Mbak. Kita tuh memang harus berdamai dengan sebuah penderitaan. mhm, Saya yakin, Mbak, orang-orang besar ya, maksudnya yang mereka sudah terlatih kalau kan mereka kan kayak Habibie atau saya lihat filmnya Habibie itu mhm, kisahnya itu, oh dia waktu masa-masa itu memang ditekannya tuh luar biasa loh, dari tekanan sana sini gitu kan, banyak sekali kan. Nah tapi di situlah letak, kepemimpinan dia, letak keberhasilannya dia. Dia ditempa habis-habisan sehingga dia tuh jadi prosesnya tuh berhasil gitu kan. Nah makanya kalau memang kita oh dia butuh waktu lama untuk menciptakan sebuah hasil loh. iya betul. Dan itu memang, dia masih belum jelas, tapi dia yakin suatu hari nanti saya akan membuat pesawat terbang katanya, kalau Habibie ya. Dan pada akhirnya mimpinya terwujud nggak? Padahal waktu itu mungkin di teman-temannya hanya bualan kan. Mhm,
hanya, "Ah, apa sih, omong kosong," gitu mhm, kan. Tapi dia tetap yakin, kekeh bahwa mimpinya pasti tercapai, dan pada akhirnya dia orang Indonesia pertama kan yang membuat yang mau pesawat, betul. pesawat dan bahkan menghadiahkan buat Indonesia kan. Iya, Nah, makanya, di situ kita jangan berputus asa lah mhm ketika belum membuahkan hasil. Lihatlah tokoh-tokoh besar memang dia membutuhkan waktu lama. Analoginya seperti ini kalau saya lihat ya, misalkan kamu sedang menggali sebuah lubang, mhm terus, menggali sebuah lubang ya, lubang terus gali-gali mencari emas kan. Udah 30 kilometer misal, udah 30 meter ke bawah ya, terus ternyata kamu menyerah, padahal 5 meter lagi itu emasnya kamu dapat. Nah, makanya di situlah letak kesabaran kan, letak perjuangan. Kalau kamu menyerah di tengah jalan, ya udah, padahal 5 meter lagi loh, dikit dikit nggak 5 iya, meter? dikit Dikit lagi. kan? Nah, tapi kamu udah nyerah duluan gitu kan, ya kan sayang banget kan. Nah, begitupun Tuhan juga seperti itu. Mmm, Tuhan tuh melihat, kita itu berusahanya seperti apa sih? Kamu udah berusaha terus 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 gitu kan, membangun bisnis, yayasan, terus tapi kamu menyerah nih, padahal 2 hari lagi kamu akan dikasih hadiahnya sama Tuhan, tapi kamu menyerah duluan. Kira-kira sia-sia nggak? pasti jadi Masih sia-sia sayang banget. banget kan, makanya letak kestabilan sistem emosi, udah kamu sistem aja, fokus ke sistem pelan-pelan, nanti juga akan ada hasilnya. Memang kan, banyak istilah sekali kan, proses hasil itu tidak akan mengkhianati kan, Mhm, betul kan? betul, Ketika kita berproses, hasil pasti bakal mengikuti kan. heeh, Nah, itu memang istilah betul sekali sih, dan itu sudah saya alami juga waktu dulu. Dulu tuh saya berpikir, sebelum jadi Presbem ya, kita flashback ke masa lalu ya. Udah saya baca buku, saya nggak tahu nanti buat apa. mhm, Ya udah saya baca aja buku kepemimpinan, saya baca aja buku tentang sosial. Saya nggak tahu kalau bahwasanya besok tuh saya jadi presbem gitu kan. Tetapi pada akhirnya, oh Tuhan tuh ngasih amanah ke saya ini loh, kamu saya kasih amanah ini ya, karena atas apa? Atas perilaku saya atau atas yang saya lakukan di masa lampau. Nah, itu ada yang namanya hukum sebab akibat. Nah, mhm. kita melakukan sekarang nih, kita diskusi seperti ini, Mbak, baca buku, hasilnya nanti besok atau lusa, bahkan tahun besok, tahun seterusnya, Mhm. yang nanti akan kita petik atas apa yang kita lakukan sekarang. Ya seperti itu sih. Ya pada intinya kita, harus butuh kesabaran dan juga percaya pada diri sendiri ya, Mas, Betul, heeh. Karena ternyata tuh masih banyak orang yang, kurang sabar akan buat nunggu hasil gitu dan juga masih sering meragukan diri sendiri. Kalau kita betul. meragukan diri sendiri gimana orang lain kan, kita aja Iya, ragu sama diri sendiri gimana kita mau ngeyakinin orang lain buat, mhm. nggak ragu sama kita gitu. Wah, nggak kerasa banget nih udah sampai di akhir obrolan. Dari Mas Dimas hari ini aku belajar kalau bangun dari nol itu bukan cuma soal bisnis atau karya, tetapi kita juga, membangun diri sendiri di tengah kesunyian. Dan visi besar butuh sistem yang realistis biar bisa jalan. Mas Dimas, sebelum kita wrap up nih, ada pesan spesial atau closing statement nggak buat teman-teman yang lagi di tahap awal juga? Ya, untuk teman-teman ya yang sedang membangun bisnis atau membangun yayasan atau membangun sesuatunya dari nol ya, saya rasa kalian janganlah menyerah ya. Kalau saya analogikan, jika mimpi itu pedang bermata dua, maka biarlah pedang itu menusukku, bahkan menyayat kulitku. Karena hidup tanpa mimpi itu lebih bahaya daripada hidup yang ada mimpinya. Maka dari itu silahkanlah kalian bermimpi. Dan janganlah kalian menyerah pada mimpi kalian. Hidup ada mimpi itu sangat berwarna sekali. Daripada kalian hidup tanpa mimpi sama sekali. Jadi untuk kalian yang sedang membangun bisnis, semoga sukses dan saya mendoakan semuanya masyarakat Indonesia agar bisa naik kelas dan terus, berkembang dari setiap harinya.
Seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Makasih banyak ya Mas Dimas atas insight dan ceritanya hari ini. Semoga dari cerita Mas Dimas ini teman-teman di rumah bisa mengambil manfaat untuk, yang lagi merasa struggle out there gitu. Jadi teman-teman semua yang lagi ngerasain permasalahan-permasalahan seperti yang tadi kita bahas, teman-teman bisa, ambil nih, nasihat-nasihat dari Mas Dimas tadi untuk, bekal perjalanan teman-teman untuk menuju mimpinya masing-masing. Oke, karena udah di akhir acara, terima kasih banyak, aku Sheryl, terima kasih udah dengerin episode di podcast Nusa Lo Gue, dan see you di next episode and stay inspired.